EMSI. Yang kami hormati Ketua Panitia Bapak Nur Hidayat SPD MPD, serta kedua narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Sri Resi Krisnawati dan juga Bapak Denny Arifianto MKOM, dan seluruh peserta yang hadir dan pada pagi hari ini. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita dapat mengikuti acara ini dengan keadaan sehat walafiat di acara Nasional PTMA Virtual Career Fair tahun 2024 dengan tema Achieving Career Success, Preparation Opportunities and Challenge for PTMA Graduates. Selanjutnya yakni sambutan Ketua Panitia. Kepada Bapak Nur Hidayat SPD MPD kami persilahkan. Sekali lagi, kepada Bapak Nur Hidayat kami persilahkan untuk memberikan sambutan Ketua Panitia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Sepertinya jaringan ya. Iya, betul Bapak. Boleh lanjut ke sambutan berikutnya. Mohon maaf. Baik, Ya ini udah ada. Mohon maaf, Silakan. mohon maaf. Ya. Mohon maaf. baik silakan. Sinyalnya. Baik. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan pengurus Forum Pusat Karir Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Kemudian yang kami hormati para narasumber Mbak Resi Krisna dan Pak Denny Arfianto. Juga yang kami banggakan teman-teman mahasiswa maupun alumni dari seluruh Universitas Muhammadiyah yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan puji syurga dari Allah karena telah diberikan kelimpahan rahmat pada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, perlu kami sampaikan bahwa acara pagi hari ini adalah acara rangkaian dari Career Fair Virtual PTMA National Virtual PTMA Career Fair yang dilaksanakan sejak kemarin tanggal 16 sampai nanti tanggal 27. Oleh karena itu kami yang pertama-tama kami minta adik-adik untuk bisa mengikuti seluruh rangkaian dari acara ini mulai dari
kemarin, kemudian hari ini, kemudian besok ada lagi, kemudian nanti pada tanggal 22 itu akan ada eh, company profile maupun job fair. Nah, oleh karena itu kami persilahkan nanti adik-adik bisa terlibat dalam acara ini. Dan ini tentu saja adalah upaya kita bersama seluruh pusat karir perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa maupun alumni untuk bisa menyiapkan diri agar nanti siap di dunia kerja. Tentu ini bukan satu-satunya aktivitas, tapi tentu nanti akan masih banyak aktivitas yang akan kita lakukan, yang dilakukan oleh pusat perguruan tinggi, pusat karir perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Dan kami berharap ini nanti bermanfaat bagi adik-adik dan tentu saja bermanfaat juga bagi institusi. Kami mohon adik-adik bersiap untuk menyerap seluruh ilmu yang diberikan oleh Mbak Resi dan Mas Denny pada hari ini nanti. Jangan sampai ada yang tersisa. Ya, tanyakan hal-hal yang mungkin adik-adik masih sangat banyak yang perlu ditanyakan, sehingga nanti memang betul-betul adik-adik semua siap di dunia kerja. Selamat dan semangat untuk adik-adik semua. Semoga nanti bisa mendapatkan posisi-posisi yang mumpuni, posisi-posisi yang sempurna, yang tentu saja nanti harapannya bisa menjadi qurrata a'yun bagi institusi maupun bagi orang tua. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ini semua bisa menjadi amal ibadah kita nanti dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nur Hidayat selaku Ketua Panitia. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Umum APS-KAR kepada Bapak Sukma Lesmana SE MSI, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah SWT yang pada pagi hari ini memberi kita kesempatan untuk nantinya belajar tentang beberapa topik persiapan karir. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, pembawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kami hormati para narasumber yang telah bersama dengan kita pada pagi hari ini. Dari Prospel ada Ibu Resi Krisna, kemudian ada Pak Denny Arifianto dari Untas Muhammadiyah Jember yang nantinya akan membawakan materi yang sangat penting sekali dalam memulai karir adik-adik sekalian. Yang kami hormati para pengurus Apskar PTMA yang berhadir pada kesempatan pagi hari ini, para pengelola pusat karir PTMA yang juga berhadir pada pagi hari ini, dan tentunya yang kami banggakan adik-adik mahasiswa dan alumni PTMA yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur Hidayat sebagai Ketua Panitia bahwa kegiatan ini adalah rangkaian dari National PTMA Virtual Career Fair 2024 yang merupakan program kerja Asosiasi Pusat Karir PTMA dalam rangka untuk membantu PTMA meningkatkan daya serap lulusannya, mempersiapkan lulusan PTMA untuk bisa nanti siap bersaing di dunia kerja. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nur
bahwa kita nantinya ada rangkaian kegiatan sudah dimulai kemarin dengan education fair dan hari ini 2 hari ini dan besok itu adalah care development webinar dengan topik-topik yang memang sudah kita pilih sangat penting dalam rangka untuk persiapan karir. Hari ini topiknya mengenai job searching dan bagaimana nantinya adik-adik mengetahui menyusun atau membuat CV ATS friendly, karena kita ketahui sekarang trennya seperti itu. CV itu sudah nantinya dikurasi, di searching oleh sebuah software atau aplikasi, dan bagaimana kita bisa nantinya lolos dalam validasi itu dan bisa dipanggil di tahapan berikutnya. Kemudian di hari kedua juga ini penting bagaimana nantinya menghadapi interview dan FGD supaya nantinya bisa lolos direkrut di perusahaan, karena interview dan FGD ini tahapan yang menentukan. Kemudian nanti juga disempurnakan dengan communication skill, bagaimana skill komunikasi bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk kita memenangkan persaingan, mengikuti semua tahapan rekrutmen di dalam proses-proses yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kami berharap adik-adik sekalian bisa mengikuti 2 hari ini dan untuk mendapatkan nantinya manfaat, karena mungkin 4 materi tadi, 2 yang sehari ini dan besok itu tidak diajarkan secara spesifik di dalam kurikulum. Sehingga dengan mengikuti acara ini sampai dengan selesai dan terutama interaktif nanti dengan para narasumber kita yang sudah kita pilih, dan kami meyakini ini adalah narasumber yang pakar, dimanfaatkan dalam diskusi interaktif, maka siapkan pertanyaan-pertanyaan yang penting nantinya untuk ditanyakan kepada narasumber. Kepada panitia, Pak Nurda dan tim, saya mengucapkan terima kasih mewakili Pusat Karir PTMA yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga nanti kita bisa terus menyelenggarakan kegiatan ini sampai dengan sukses. Kita masih punya agenda, ada sharing session di tanggal 20 bersama dengan pengelola pusat karir, dan puncaknya di tanggal 22 sampai 27 nanti kita akan melaksanakan job fair. Adik-adik nantinya yang memang sedang mencari pekerjaan, mungkin baru saja di wisuda, atau memang sampai sekarang masih berusaha untuk mencari pekerjaan, ini nanti ada kesempatan di tanggal 22 sampai 27 bisa melamar dalam kesempatan kegiatan ini. Silakan nanti bergabung di tanggal 22 sampai dengan 27. Selamat melaksanakan webinar, semoga bermanfaat. Bila hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Sukma Lesmana SEMSI selaku Ketua Umum APS KAR PTMA. Nah, baik Bapak Ibu peserta semuanya, mungkin sudah tidak sabar dengan acara hari ini dan ingin mendengarkan materi pada pagi hari ini, yakni materi pertama akan langsung kita mulai. Ini ada narasumber kita yang sangat cantik, yaitu Ibu Redsri Resi Krisnawati. Beliau ini selaku Indonesia Partnership Manager dan Prospel Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Mbak Cecilia, dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sukma Lesmana dan Pak Nur selaku Ketua PTMA dan juga Ketua Panitia PTMA National Career Fair. Ini Prospel senang sekali ini bisa menjadi bagian dari rangkaian National PTMA. Karena kalau zaman saya mungkin sedikit cerita ya Pak, di zaman saya mungkin agak susah nih kalau misalnya mau apply lowongan atau misalnya mau membekali diri atlet dan siap masuk ke dunia kerja. Tapi dengan teknologi sekarang kita sudah bisa memanfaatkan hal tersebut untuk upgrade diri, kemudian juga kalau untuk PTMA yang memang membekali mahasiswa dan juga mungkin fresh graduate-nya untuk bisa upgrade skill.
topik-topiknya tadi juga sudah disebutkan sebelumnya oleh Pak Sukmi, dan itu penting dan perlu sekali agar teman-teman di sini nanti bisa siap di dunia kerja ya. Oke, kita langsung masuk saja ke materi. Hari ini saya akan lebih sharing nih sama teman-teman di sini gimana sih caranya untuk mencari kerja, melalui apa sih kira-kira gitu. Mungkin ada yang sudah pernah dengar atau mungkin belum familiar bahwa sebetulnya sertifikat PMA belum udah ada yang resign. Suara saya udah dengar jelas ya, teman-teman? Jelas, Bu. Oke, siap. Insya Mungkin Allah. ada sudah pernah dengar mengenai karirmu.prospel.com. Karirmu.prospel.com apa sih gitu? Nah, itu merupakan kerjasama antara Prospel dengan Upstart PTMA untuk mewadahi satu tempat di mana teman-teman, baik yang masih mahasiswa tingkat akhir ataupun yang sudah lulus, itu untuk mencari kerja di situ. Tapi ini bukan sekedar portal kerja saja, karena kita juga membekali teman-teman itu dengan berbagai macam artikel, kemudian ada review-review mengenai perusahaan-perusahaan di mana tempat teman-teman nanti bisa apply melamar pekerjaan. Oke. Prospel sendiri, kami adalah perusahaan education technology yang memang bekerja sama dengan banyak sekali universitas, student society, dan kami memang base-nya di Australia. Saat ini sudah ada di 7 negara selain di Australia, termasuk di Indonesia, ada juga di Filipina, New Zealand, Malaysia, India, dan lain-lain. Dan kami sudah bekerja sama dengan lebih ratusan universitas, kemudian mahasiswa yang sudah tergabung dalam portal ini ada lebih dari 7. Mohon maaf, Ibu, sedikit mengganggu. Ini ada yang komen katanya suaranya tidak terdengar. Mungkin bisa menggunakan alat bantu suara atau mungkin bisa dikeraskan lagi. Mungkin jarak ke terlalu jauh. Oh, siap. Kalau sekarang sudah dengar belum ya? Sudah Kalau jelas? di saya dengar, Bu. Mungkin di yang lain, apakah sudah terdengar jelas? Tadi ada yang komen katanya suaranya ini masih Oh ya, kecil gitu. Iya, masih kecil suaranya. siap. Kalau sekarang suara saya apakah sudah terdengar jelas? Jelas. Bagus. Oke, siap. Saya lanjut ya. Mohon maaf sebelumnya. Saya nggak pakai Bluetooth kalau gitu. Oke, jadi mudah-mudahan tadi teman-teman udah dengar ya bahwa Prospel adalah perusahaan education technology yang memang bekerja sama dengan universitas-universitas, tidak cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain, yang kami memang visinya itu untuk mewadahi teman-teman yang masih kuliah dan juga baru lulus untuk bisa mendapatkan karir yang baik ke depannya. Jadi ini kami memang fokus. Bedanya kami dengan portal-portal lain adalah kami memang fokus untuk menjadi teman kalian nih dalam rangka mempersiapkan karir kalian ke depannya. Itu. Nah, tadi saya juga sudah cerita bahwa Prospel itu sudah dari sejak tahun 2015, kami base-nya di Australia, kemudian saat ini kami sudah ada di 7 negara selain di Australia dan Indonesia. Nah, kalau misalnya tadi saya sudah sebutkan di awal, Prospel bekerja sama dengan Upstart PTMA, membuatkan portal nih buat kalian, yaitu karirmu.prospel.com. Itu berisi lowongan pekerjaan tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga
di negara-negara yang memang prospel sudah ada gitu ya. Jadi kami ada di Australia, New Zealand, lowongan pekerjaan juga ada di situ. Kemudian kami juga membahas mengenai beberapa ribu company profile perusahaan yang teman-teman bisa mencari insight mengenai suatu perusahaan di situ. Kemudian kami juga ada Vice articles, video, review dari graduates atau teman-teman yang sudah lulus mengenai suatu pekerjaan ataupun mengenai suatu perusahaan. Gitu. Jadi di satu portal kalian bisa mendapatkan banyak informasi mengenai kesiapan karir kalian ke depannya. Oke. Nah, sebetulnya karir itu dimulai sejak kapan sih? Karir itu dimulai pada saat mungkin kalian lulus SMA, kemudian kalian masuk ke dunia kuliah, kalian sudah menentukan nih, saya pengennya di program studi apa, di jurusan apa. Kemudian setelah itu, setelah kalian lulus, lalu bagaimana? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Ketika kalian lulus, ketika kalian wisuda, itu selain kalian juga melakukan kayak selebrasi gitu, wisuda kelulusan, tapi kalian juga dihadapkan pada realitas-realitas yang bahwa oh ini sudah waktunya saya untuk masuk ke dunia yang sesungguhnya, dunia kerja gitu ya. Nah di sini mungkin kalian akan menghadapi yang namanya misalnya nanti ya penolakan gitu ya. Semoga sih nggak ada ya, tapi biasanya ada penolakan. Terus kemudian kalian akan bekerja tapi mungkin tidak sesuai dengan passion kalian. Kemudian kalian juga mulai sadar bahwa ada berbagai macam tuntutan dari orang terdekat mengenai misalnya kerjaan, kamu kok belum kerja sih, nak, misalnya seperti itu. Nah itu sudah mulai ada nih. Nah maka dari itu kita sudah mulai nih harus siap-siap dari sekarang untuk kita bertanggung jawab terhadap keuangan dan juga kehidupan kita sendiri ke depannya. Apakah kalian sudah punya bayangan nih ketika mau lulus tuh mau jadi apa sih? Apakah satu profesi tertentu, misalnya jadi guru, jadi dosen, atau mungkin mau jadi PNS, atau mungkin mau lanjut kuliah lagi, atau mungkin jadi pengusaha. Nah, itu kalian sudah harus punya plan dari sekarang ya. Nah, ketika kalian sudah punya plan, dan nanti pada saat kalian masuk ke dunia kerja, ada satu kondisi ideal yang kita bisa bilang ini kondisi yang win-win, yaitu ketika kalian mendapatkan pekerjaan yang kalian suka, dengan gaji yang besar, dan yang kalian ahli di dalamnya. Itu situasi yang win banget. Nah, gimana cara dapetinnya? Cara dapetinnya salah satunya adalah dengan cara yang pertama-tama kalian bekali diri kalian dengan skill-skill, termasuk salah satunya misalnya mempersiapkan CV yang mungkin ITS friendly, terus kemudian bagaimana cara mengelola communication skill kalian pada saat kalian nanti di interview. Makanya tadi ada bahasan-bahasan mengenai bagaimana pada saat focus group discussion itu harusnya sebaiknya bagaimana. Terus kemudian pada saat interview, negosiasi gaji, dan sebagainya macam. Itu kalian sudah harus persiapkan diri kalian. Terus kemudian, kalau sudah siap nih dengan bekal-bekal tadi, maka saatnya kalian untuk apply pekerjaan. Nah, sebetulnya proses dari cari kerja itu strateginya gimana sih yang baik? Apakah apply sebanyak-banyaknya atau apply ke spesifik perusahaan yang memang kalian udah incar? Sebenarnya nggak ada yang salah dari kedua strategi tersebut, gitu ya. Cuman mungkin saya akan share sedikit mengenai gimana caranya kalian proses mencari kerja. Yaitu pertama-tama, kalau misalnya kalian punya list target perusahaan yang kalian incar, atau suatu industri yang kalian suka sesuai dengan passion kalian buat list, kemudian kalian juga pelajari mengenai perusahaan tersebut, karena ini akan jadi nilai plus pada saat kalian nanti interview, gitu ya.
ketika kalian sudah tahu mengenai industri atau perusahaan yang kalian apply. Kemudian kalian apply sesuai dengan requirement lowongan tersebut, dan ada backup plan. Backup plan-nya adalah kalian tidak hanya apply ke perusahaan-perusahaan yang besar yang kalian ingin saja, tapi juga mungkin perusahaan-perusahaan yang levelnya medium. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat di sini ya, ini adalah data prospel, di mana di sebelah kiri itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang memang banyak peminatnya. Jadi kita bisa lihat semakin dia populer, maka yang apply akan semakin banyak. Tapi perusahaan-perusahaan yang medium itu juga semakin sedikit yang apply, sehingga persaingannya semakin kecil. Kalian akan lebih banyak dilihat. Dan untuk perusahaan-perusahaan medium, biasanya itu adalah tempat yang baik buat kalian untuk belajar. Jadi nggak ada yang salah di sini, teman-teman. Kalian bisa langsung masuk ke perusahaan besar yang sesuai dengan cita-cita kalian gitu ya. Tapi ada juga yang kalian bisa menempuh jalur yang belajar dulu di perusahaan yang levelnya medium. Ketika sudah punya pengalaman, setahun, 2 tahun, kalian bisa pindah ke perusahaan yang lebih besar. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang lamarnya kemana nih melamarnya? Kalian salah satunya adalah bisa menggunakan channel yang sudah disediakan oleh Asker PTMA, yaitu karirmu.prospol.com untuk mencari lowongan pekerjaan. Sekarang kita langsung aja ya, saya akan share di sini. Sudah kelihatan ya screen saya? Sudah, Bu. Kalian bisa ke, baik, terima kasih. Kalian bisa ke karirmu.prospol.com, kemudian dari situ kalian bisa melamar pekerjaan. Di sini kalian bisa cari pekerjaan langsung dari sini nih, search job, atau kalian juga mau langsung cari berdasarkan employer-nya, atau kalian mau cari berdasarkan program studi, juga bisa. Nah, misalnya contoh, kita klik search job di sini. Tampilan portal Prospol ini memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa ataupun fresh graduate, di mana di sini kita akan buat semudah mungkin kalian untuk apply. Sebelah kiri, kalian bisa lihat ini ada yang bisa di-scroll ke atas, menampilkan lowongan-lowongan yang kalian juga bisa filter. Nah, job type-nya apakah kalian membutuhkan pekerjaan yang untuk fresh graduate, atau mungkin kalian mahasiswa yang sedang mencari magang. Nah, di sini kalian bisa filter sendiri. Sebagai contoh ya, mungkin buat yang cewek-cewek nih, lagi mau cari magang nih di Something, pasti familiar ya dengan Something ya, salah satu brand kosmetik yang cukup ternama, sedang mencari e-commerce internship. Kalian tinggal buka di sini, klik, kemudian di sini nanti kalian akan menemukan nih banyak informasi mengenai background dari Something Beauty Hall gitu. Terus job desk-nya apa aja sih? Lalu benefit-benefit yang kalian dapatkan itu nanti apa saja? Jenjang karirnya bagaimana? Jadi ini mungkin informasi-informasi yang kalian nggak bisa dapatkan di portal-portal lainnya, tapi di portal karirmu.prospol.com kalian bisa mendapatkan informasi tersebut. Bahkan kami sampai membahas mengenai work-life balance-nya seperti apa, kultur kerjanya seperti apa. Terus kemudian ini ada video yang bisa menampilkan office tour-nya di Something tuh gimana sih gitu. Jadi kalian udah kebayang, oh nanti kalau misalnya saya kerja di situ, posisinya akan seperti ini, terus kemudian kultur kerjanya seperti ini gitu ya. Terus kemudian ini adalah requirement-nya yang dibutuhkan.
Terus kemudian di sini kalian tinggal klik apply. Kalian bisa langsung apply. Sebelum kalian apply, kalian cukup mendaftar ke portal. Mendaftarnya juga mudah, tinggal masukkan nama, kemudian email address, dan bikin password. Lalu klik sign up. Maka otomatis kalian sudah akan bisa apply ke lowongan tersebut. Nah, kira-kira ada yang mau request nggak? Mau dicariin lowongan apa gitu? Ketik di kolom chat boleh ya. Nah, ini kita buka ya dari PwC. Ini adalah salah satu perusahaan yang besar terkait dengan dunia accounting. Di sini juga sedang mencari internship Global Technology Solution untuk IT Department. Oke, coba kita lihat ya. HR, BUMN, pemetaan, kebidanan, dan admin. Nah, kalian bisa lihat di sini nih. Langsung. Misalnya business management. Kemudian di sini tadi ada yang bilang HR ya. HR. Udah kalian filter, kalian bisa langsung dapatkan nih. Ada manajemen trainee, koordinator administrasi, ada face-to-face fundraiser, ada finance sector, kemudian ada mining sector. Kebanyakan memang kami mengkurasinya itu untuk lowongan-lowongan fresh graduate dan juga untuk internship. Jadi kalian akan banyak menemukan lowongan-lowongan manajemen trainee di sini. Gitu. Tadi ada yang tanya accounting, sales, dan lain-lain. Terus kemudian kalau tadi ada yang tanya IT ya. Teknik. Ada bisnis analis di TikTok Indonesia. Siapa yang nggak tahu TikTok sekarang kayaknya semuanya pakai TikTok ya. Ada QA intern. Nih, bulan Agustus nih. Jadi kalau misalnya mahasiswa-mahasiswa, kalian kalau misalnya mau intern bisa apply segera. Kemudian di Sasa Inti, ada IT Support Infrastructure Internship. Di Orang Tua Group, ada Web Developer Intern. Kemudian di GoTo Financial, ada Data Scientist. Dan di Deloitte, Indonesia ada Graduate Analyst Program. Ya. Kemudian di Sinarmas juga ada nih, Graduate Developing Program. Ya. Itu kalau misalnya kalian mau lihat dari lowongan pekerjaannya. Kalian juga bisa lihat dari employers-nya. Employers-nya, kalian mau tahu misalnya tentang 3M Indonesia, kalian bisa lakukan research di sini. Dan yang paling menarik adalah Prospol selalu update mengenai alumni-alumni yang sudah pernah bekerja di perusahaan tersebut. Jadi biasanya kita interview mereka, terus kita tanya dari sudut pandangnya mereka seperti apa sih. Kalian biasanya kan kalau misalnya Gen Z itu selalu ratingnya gimana sih, reviewnya gimana sih gitu kan sebelum mau melakukan sesuatu. Nah ini kalian bisa cari-cari tahu nih mengenai proses seleksinya seperti apa, terus kemudian bagaimana pengalaman bekerja di sana, training apa saja yang didapatkan gitu, terus tugas-tugasnya ngapain aja sih Kak gitu. Ini semua ada di sini, kalian bisa baca di sini. Gitu. Terus kemudian selain dari pengetahuan mengenai perusahaan itu, kalian juga bisa lihat ada career resources. Di sini kalian bisa mendapatkan advice, perencanaan karir, bagaimana cara apply, bahkan ketika kalian masih di kampus.
gimana sih cara sukses lulus sidang skripsi dengan lancar dan mulus, kemudian organisasi mahasiswa yang ketika di kampus tuh nanti bisa jadi nilai tambah. Nah, itu kalian bisa baca-baca artikel di sini. Lalu ada juga event-event. Event-event di sini tidak hanya event-event yang dilakukan di Indonesia saja, tapi juga di negara-negara lain. Jadi kalian bisa join event baik yang ada di Australia, New Zealand, ataupun yang mungkin dilakukan secara online atau remote. Nah, kurang lebih seperti itu untuk, nah ini kalau misalnya kalian mau baca graduate stories ya, di sini sudah ada ratusan, 390-an pengalaman-pengalaman dari kakak-kakak yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Nah, terus kemudian kalau terkait sama National PTME saat ini, Virtual Career Fair saat ini, kalian bisa klik di sini untuk registrasi nanti. Nah, kalian tinggal daftar saja, masukkan data diri kalian. Ini kalian sudah langsung bisa apply dan juga mengikuti event-event atau rangkaian acara yang diadakan oleh PTMA. Kurang lebih seperti itu. Di sini kalian dapat informasi apa aja sih eventnya nih, kalau lupa nih besoknya ada apa aja nih. Nah, kalian bisa ke sini. Dan nanti tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 akan ditampilkan peserta perusahaan yang mengikuti Virtual Career Fair PTMA. Jadi kalian bisa langsung apply dari halaman ini. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan mungkin ke Mbak Cecil. Baik, terima kasih banyak Ibu Resi untuk penjelasannya. Mungkin kita masuk ke Q&A. Dari teman-teman mungkin ada yang masih kurang paham dengan penjelasannya Ibu Resi, mungkin bisa ditanyakan. Tapi untuk ini ya, angkat tangan dulu. Biar nanti Ibu Resi yang memilih. Takutnya kalau langsung on mic semuanya berbenturan suaranya Ibu ya. Mungkin teman-teman, karena tadi lihat di kolom komentar sangat-sangat antusias gitu ya dari teman-teman semuanya atas penjelasan dari Ibu Resi. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau mungkin ada penjelasan yang masih belum paham, bisa ditanyakan, bisa melalui kolom komentar atau angkat tangan dulu. Baik Ibu Resi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin kita nanti Q&A-nya dijadikan satu dengan materi kita yang kedua, Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama. penjelasannya. Nah, teman-teman semuanya, kita memasuki materi kita yang kedua pagi hari ini. Tadi kan Ibu Resi sudah menjelaskan terkait gimana caranya kita mencari perusahaan. Nah, sekarang gimana sih caranya untuk membuat CV? Nah, maka dari itu pemateri kita yang kedua hari ini itu menjelaskan tentang CV ATS Friendly yang akan dijelaskan oleh Bapak Denny Arifianto MKom dari Universitas Muhammadiyah Jember. Kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Cecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ya, izin untuk share screen dulu sebentar. Oke, sudah terlihat ini ya slide-nya? Sudah, Pak. Oke, terima Sudah kasih. Bapak.
Silakan. Teman-teman, tadi sudah ada peluang besar yang diberikan oleh PTMA gitu ya kepada seluruh alumni, mahasiswa dan mahasiswi PTMA, perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah seluruh Indonesia. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang saya ingin memberikan tips dan trik membuat CV yang disukai oleh ATS gitu. Apa itu ATS? Jadi CV itu ternyata ada yang sebaiknya harus disukai oleh ATS, bukan disukai oleh atasan maksudnya ya. Apa itu ATS? Kita lihat nanti gitu. Ini hanya sekedar perkenalan saja karena waktunya ternyata hanya 20 menit, jadi ini bisa saya lewati, tidak penting. CV. CV adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Di CV ini, melalui CV ini, perusahaan akan mencoba untuk mengenal lebih dalam siapakah calon pegawainya. Gitu ya. Jadi di CV ini semua keterangan tentang kita, daftar riwayat hidup kita, sekolah di mana, skillnya apa, kemampuannya bagaimana, tinggal di mana, dan seterusnya, itu bisa dibaca dari CV ini. Jadi karena perusahaan tidak kenal Anda gitu ya, sehingga perusahaan harus tahu siapa calon pegawainya, maka hal pertama yang dilakukan oleh perusahaan adalah menggunakan CV. Tapi permasalahannya kadangkala, terutama untuk perusahaan yang perusahaan besar, begitu membuka lowongan, CV yang masuk ini ribuan. Kalau harus baca satu persatu dan mempelajari satu persatu, habis energi, tenaga, dan waktu perusahaan untuk menseleksi CV. Nah, untuk itu perusahaan punya cara. Bagaimana caranya menseleksi menseleksi CV-CV yang sudah masuk secara cepat. Maka dikenallah sebuah aplikasi yang bernama ATS. Apa itu? Application Tracking System. Gitu ya. Jadi application tracking system ini merupakan sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk menyaring CV dari pelamar kerja. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan seleksi awal secara otomatis. Ingat, CV itu diperiksa di awal. Sehingga kalau CV-nya sudah tidak menjual, tidak membuat perusahaan tertarik, kemudian tidak sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan, maka secara langsung CV ini dibuang dan tidak lanjut ke dalam proses perekrutan berikutnya. Ya, jadi ini adalah langkah awal, kesan pertama gitu. Kesan pertamanya harus begitu menggoda gitu, teman-teman. Nah, terus karena perusahaan sudah mulai menggunakan ATS, maka Anda sebagai pelamar juga jangan ketinggalan. Sebagai pelamar, membuat CV-nya harus ATS friendly atau disukai oleh ATS. Dalam artian ATS, Application Tracking System, itu membaca CV Anda itu mudah, gitu ya. Nah, terus kenapa kita harus pakai CV yang ATS? Pertama, ATS sudah mulai dipakai oleh berbagai perusahaan terkemuka. Kemudian ATS ini dipakai di tahap awal. Jadi kalau sudah gagal di awal, maka seterusnya sebaik apapun kualitas Anda, gitu ya, setinggi apapun value Anda, kalau CV-nya dibuang, maka tidak akan diteruskan. Gitu. Pak, kalau misalnya untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin kita nggak tahu ya, mungkin belum pakai ATS, bagaimana? Tidak ada ruginya menggunakan CV yang ATS friendly. Kenapa? Karena walaupun tidak dibaca oleh aplikasi ATS, CV yang ATS friendly ini lebih mudah dibaca oleh manusia karena strukturnya jelas, gitu ya. Jadi CV yang bagus itu bukan CV yang indah, tapi CV yang mudah dibaca dan mudah dipelajari oleh perusahaan, baik itu oleh manusia, baik itu oleh aplikasi ATS, gitu ya. Jadi tidak ada ruginya kita membuat sebuah CV yang ATS friendly. Gimana sih CV ATS itu bekerja? Yang pertama, dia akan melakukan scanning, ya, melakukan scanning. CV yang masuk itu di-scan, kemudian contoh nih,
di bagian deskripsi CV-mu bilangnya begini. Sosial media spesialis yang telah bekerja selama 2 tahun, berpengalaman mengembangkan akun Instagram dan LinkedIn. Gitu ya. Kemudian kedua, ATS ini akan membuat keyword. Jadi CV Anda akan dibuat kata kunci. Ya, merubah dari tulisan menjadi kata kunci. Kata kuncinya apa? Dari deskripsi yang tadi, sosial media spesialis yang telah bekerja selama 2 tahun, berpengalaman mengembangkan akun Instagram dan LinkedIn. Kemudian yang dibaca oleh ATS dan dibuat keywordnya pertama, sosial media spesialis. Yang kedua, sudah bekerja selama 2 tahun. Kemudian Instagram, kemudian LinkedIn. Lalu ATS akan comparing, membandingkan antara kata kunci yang didapat dari CV Anda dengan syarat yang dibutuhkan oleh perusahaan. Syarat perusahaannya misalnya, berpengalaman minimal 1 tahun, pernah menangani akun Instagram, LinkedIn, dan Twitter, mampu berpikir analitis, gitu ya. Maka dia akan membandingkan antara kata kunci sosial media spesialis bekerja selama 2 tahun dan Instagram, LinkedIn dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan, gitu ya. Sehingga akan didapat, oh ternyata sosial media spesialis memenuhi syarat, bekerja selama 2 tahun memenuhi syarat, Instagram memenuhi syarat, LinkedIn memenuhi syarat, tapi kurang memenuhi syarat di bagian Twitter dan berpikir analitis, gitu ya. Nah, kemudian ATS ini akan memberitahukan kepada pihak perusahaan bahwa untuk CV yang ini kurang 2 poin, gitu ya, 2 poin. Nah, karena bekerjanya secara otomatis, maka CV-CV yang tidak ATS friendly tidak akan terbaca sama sekali, teman-teman. Gitu ya. Langsung dibuang, dianggap tidak memenuhi sama sekali, walaupun sebetulnya memenuhi. Wah, oleh karena itu kita harus tahu bagaimana caranya membuat CV yang ATS friendly. Ini contoh-contoh ATS yang digunakan oleh perusahaan. Ada Fresh Team, ada Just HR, ada Breezy, Recruity, Zoho, Greenhouse, dan lain sebagainya. Ada banyak. Ini yang paling banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka saat ini. Gitu. Nah, ini intinya. Bagaimana caranya menyusun CV atau kurikulum vitae yang ATS friendly. Pertama, gunakan kata kunci yang tepat. Ya, gunakan kata kunci yang tepat. Yang kedua, hindari format yang rumit. Dan nanti saya berikan contoh. Hindari format yang rumit. Jadi formatnya harus simple. Hindari penggunaan tabel dan kolom. Pertama, tadi gunakan keyword yang benar, yang tepat. Yang kedua, jangan membuat CV yang rumit. Terus yang ketiga, hindari penggunaan tabel dan kolom. Kenapa? Karena tabel dan kolom mempersulit ATS untuk membaca. Ya. Sesuaikan CV dengan posisi yang dilamar. Nah, ini yang tadi disinggung oleh Mbak Resi. Sebaiknya CV itu bikin satu, kemudian disebar ke berbagai perusahaan, atau kita buat satu perusahaan, satu CV. Jadi yang benar adalah kita harus membuat CV yang berbeda untuk setiap lowongan pekerjaan yang dilamar. Kenapa? Karena itu tadi. Jadi kita harus pelajari dulu apa sih kebutuhannya, kemampuan apa sih kebutuhannya. Maka kita harus menulis CV sesuai untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang diinginkan. Jadi jangan semuanya, saya kan bisa A, B, C, D, E sampai Z, Pak. Kenapa tidak ditulis semuanya? Ya boleh, tapi itu nanti akan mempersulit. Utamakan bagian-bagian yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Gitu. Nah, untuk yang bahasa Inggris, gunakan tenses yang tepat. Ya, sebaiknya Anda koreksi ulang, baca ulang. Kalau bisa nanti dibaca ke teman-teman yang sudah terbiasa membaca bahasa Inggris. Gunakan tenses yang tepat. Gitu. Nanti jangan sampai kalau misalnya CV Anda berbahasa Inggris tapi isinya acak-adul, kemudian perusahaan akan menyebut Anda dengan keminggris gitu. Inggris padahal belum. Jadi justru itu akan jadi kelemahan Anda. Maunya jadi kekuatan tapi justru akan menjerumuskan. Hati-hati teman-teman. Hindari kesalahan teks atau istilah tidak baku karena ini akan membuat comparing ATS itu menjadi salah, gitu. Menjadi tidak tepat. Misal Twitter dengan TWITTER, tapi T-nya ditulis satu, TWITER, pasti nanti dianggap beda. Walaupun sebetulnya Anda qualified di situ, ternyata ATS menganggap ini berbeda. Ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan, karena kesalahan kita sendiri. Hindari gambar dan grafik.
Kenapa? Gambar dan ATS itu hanya mampu membaca teks. ATS akan mengabaikan semua gambar dan grafik. Mau dikasih gambar yang bagus pun tidak akan pasti akan diabaikan gitu ya. Karena itu walaupun dibaca manusia pun gitu ya, gambar dan grafik ini hanya akan jadi pemanis, tapi justru jadi distraction, pengalih perhatian dari informasi yang sebenarnya ingin disampaikan. Dan informasi itu adalah data Anda. Kalau data Anda ke distract oleh gambar, maka betapa ruginya kita. Itu teman-teman. Jaga agar tetap pendek dan padat. Itu tadi, karena kalau dibaca manusia, yang dibaca banyak gitu ya. Kalau panjang, HRD-nya sudah males, kepanjangan gitu ya. Atau kalaupun menggunakan ATS, maka akan banyak kata kunci yang menjadi sampah. Jadi jaga tetap pendek dan tapi padat. Artinya padat itu seluruh skill Anda bisa tertampung. Gunakan font yang mudah dibaca. Jangan menggunakan font yang macam-macam. Gunakan font-font yang Arial atau serif atau sans serif gitu ya. Dengan berbagai jenisnya. Yang serif itu adalah font yang punya ekor gitu ya. Seperti Times New Roman itu kan T-nya ada ekornya, sedangkan serif itu seperti ini, seperti tulisannya. Ini sans serif itu begini, tidak ada ekornya, kaku. Tapi lebih mudah dibaca. Jadi gunakan font-font yang mudah dibaca. Ini contohnya teman-teman. Profile, kata kunci yang benar kita bisa gunakan profile. Yang salah misalnya Anda menyebutkan dengan about me. Nah, kata kunci about me ini bukan dilarang tapi tidak akan terbaca oleh ATS sehingga dianggap segala macam profil yang ada di bawahnya itu dianggap hanya kiasan, tidak masuk ke dalam profile gitu ya. Kemudian contoh lagi, kontak, bagaimana Anda bisa dihubungi. Kemudian Anda tulis how to reach me. Nah, ini tentu salah. Jadi gunakan kata kata kunci yang baku. Education, my studies history contohnya. Karena saya ini kan pintar bahasa Inggris gitu ya. Maka lebih baik dituliskan yang agak panjang. Bukan masalah pintar dan tidak pintar teman-teman. Ini adalah masalah baku atau tidak. Karena mesin itu tidak sepintar manusia. Kalau manusia yang baca Anda beruntung. Kalau misalnya tidak menggunakan ATS mungkin Anda masih beruntung. Oh, ditulis about me ini isinya adalah profil pelamar. Oh, kontak how to reach me itu sebetulnya isinya adalah kontaknya pelamar gitu ya. Tapi kalau pada saat ternyata CV Anda dibaca oleh ATS, maka yang salah-salah ini tidak akan terdeteksi oleh ATS. Gitu ya. Kemudian misalnya ada work experience, pengalaman bekerja, boleh kalau pakai bahasa Indonesia ya pengalaman bekerja gitu. Bukan where I have work. Pengalaman di mana saja saya pernah bekerja gitu ya. Skills gitu. Atau what I am capable. Nah, itu contoh-contoh dari kata kunci atau keyword yang baku. Sedangkan yang bagian salah ini adalah keyword-keyword yang harus dihindari gitu. Kemudian jika Anda menggunakan singkatan, maka perjelas singkatannya. Jangan hanya ditulis singkatannya saja gitu ya. Nah, contoh review. Anda bisa menggunakan keyword yang relevan. Yang tidak boleh dilakukan adalah memasukkan gambar dan grafik. Seperti yang saya bilang, ATS hanya membaca teks. Cara ngelihatnya bagaimana? Kalau misalnya Anda mau mengirimkan dalam bentuk PDF gitu ya, maka PDF itu kalau bisa Anda Ctrl A, apakah huruf-hurufnya itu bisa terblok dengan benar atau malah PDF pada saat diblok ngeblok semuanya. Itu artinya tulisan Anda dikenali sebagai gambar, maka 100% jika itu masuk ATS hasilnya kosong. Tidak ada hasilnya gitu ya. Kenapa ATS tidak bisa membaca hal yang berupa gambar? Jadi pada saat Anda mau PDF pastikan dikopi dulu semua. Kalau sudah bisa terkopi pastikan lagi dikopi kemudian dipaste dalam di Notepad. Kalau di Notepad informasi yang Anda sampaikan masih sama, masih benar, maka aman. Tapi kalau misalnya di Notepad ternyata
ada beberapa huruf yang hilang atau tiba-tiba ada enternya gitu ya, atau yang harusnya enter jadi nggak enter. Nah ini maka Anda harus perbaiki lagi kurikulum VT Anda gitu. Kemudian gunakan bullet and numbering, jangan gunakan icon atau bagan gitu tadi ya. Bullet and numbering ini masih termasuk teks, jadi masih terbaca oleh ATS, sedangkan icon dan bagan itu masuk dalam gambar dan grafik. Nah itu akan mempersulit ATS untuk mengenali CV Anda. Untuk masalah singkatan misalnya, saya expert di bidang search engine optimization dalam kurung SEO. Nah, ini harus ditulis begini teman-teman. Jangan hanya ditulis expert di bidang SEO gitu ya. Atau event organizer EO gitu ya. Jadi perjelas singkatannya. Jangan hanya ditulis singkatannya walaupun singkatan itu kita yakin semua sudah paham. Tapi kita harus perjelas gitu. Jangan sampai salah paham gitu. Kemudian menggunakan isi CV dengan posisi yang dilamar. Nah, ini pastikan bahwa CV Anda benar-benar sangat menjual dan cocok untuk posisi yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda membuat satu CV dibuat sebagus mungkin, kemudian Anda broadcast ke semua perusahaan-perusahaan. Padahal kebutuhan perusahaannya nggak sama. Seperti cara kerja yang tadi, cara kerjanya ATS, maka si ATS ini akan membuat keyword dari CV Anda, membandingkan dengan keyword dari kebutuhan perusahaan. Nah, pada saat Anda tidak menyamakan, mengcompare dulu, maka akan banyak hal yang tidak cocok. Itu sangat sayang sekali. Jadi, buatlah satu CV untuk satu lowongan pekerjaan. Dan buatlah CV itu benar-benar dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari lowongan yang ditawarkan, gitu ya. Sehingga mau dibaca ATS, tidak baca ATS pun, dibaca manusia pun, semakin mudah si korektor HRD ini membaca, kemudian dibandingkan dengan kebutuhan perusahaan, itu akan semakin enak. Gitu. Terus untuk memisahkan bagian CV, misalnya ada kontak, ada profile, ada education, itu memisahkannya, Anda bisa menggunakan heading. Heading 1, heading 2, heading 3 ya kalau di Word ya. Anda bisa gunakan heading itu. Jangan digunakan tabel. Ya, jangan digunakan tabel. Hindari penggunaan tabel. Kemudian yang terakhir, buatlah CV yang ringkas dan profesional. Jangan indah-indahan gitu ya. CV itu tidak perlu indah, teman-teman. CV itu yang penting adalah benar. Jadi tidak harus indah. Seringkali kita terkecoh, terlena gitu ya. Kita bikin indah CV yang sebagus mungkin lah. Kita kan sedang melamar pekerjaan, tidak sedang membuat karya seni gitu ya. Walaupun mungkin perusahaannya HRD-nya senang lihat gitu ya, senang. Wah, ini keren nih CV indah banget nih CV-nya. Tapi begitu dibaca isinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan, ya percuma. Gitu. Jadi buatlah CV yang mudah dibaca, tidak terlalu panjang tapi tetap padat. Gitu teman-teman. Ini adalah beberapa situs yang disediakan untuk mengetes CV Anda. Kalau Anda sudah bikin CV, pakai PDF gitu ya, atau pakai Word silahkan. Kemudian Anda tes, sebetulnya CV saya ini ATS friendly enggak sih? Sudah ATS friendly belum sih? Nah, Anda bisa masukkan ke sini. Ada jobscan.co, ada careerfair.com/ATS, ada pinmind.com/resume/scorecheck. Kemudian ada maukerja.my.en career advice career tool, ATS resume checker. Nah, itu ya, Anda bisa masukkan ke sana, kemudian diupload. Setelah diupload, nanti situs tersebut akan menilai seberapa ATS friendly CV Anda. Nah, di situ kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan, Anda bisa perbaiki, kemudian recheck sampai CV Anda benar-benar ATS friendly. Ya, kalau sudah, barulah dikirimkan kepada lowongan yang diinginkan. Gitu teman-teman. Selanjutnya apa yang harus Anda lakukan? Setelah Anda punya CV ATS friendly, saya sudah punya nih gitu ya. Kemudian apa yang harus dilakukan? Pertama, susun portofolio Anda. Bahwa perusahaan itu nggak cuma lihat CV loh ternyata.
perusahaan saat ini untuk menerima calon karyawannya itu ternyata nggak cuma berhenti sampai lihat di CV, tapi portofolionya si anak ini di dunia luar itu bagaimana? Bagaimana ngelihatnya? Dia perusahaan akan melihat media sosial Anda, dilihat Facebooknya, dilihat Instagramnya, dilihat Twitternya kayak apa sih? Oh, si anak ini senang ngomel misalnya ya, senang curhat. Jangan-jangan kalau masuk ke sini dia akan dengan mudahnya membocorkan perusahaan, rahasia perusahaan, misalnya begitu ya. Jadi hati-hati media sosial Anda dibersihkan dari hal-hal yang mungkin dapat menjadi noise dalam karir Anda gitu ya. Jadi dilihat dulu hal-hal yang nggak penting sementara dihapus dulu lah gitu ya. Dihapus dulu media sosialnya, dibersihkan dulu, buat portofolio yang bagus, yang menjual. Jadi mulailah menjual diri. Apa ya istilahnya? Bukan menjual diri ya. Promosi di media sosial bahwa Anda adalah orang yang bernilai tinggi gitu. Dari mana? Media sosialnya dibagusin gitu ya. Share-lah hal-hal yang perlu-perlu saja, tidak perlu share rahasia hal-hal yang tidak penting gitu ya. Kemudian yang kedua, bebas. Ya benar, membuat personal branding. Ini ada yang dari Wiswah UM. Membuat personal branding. Nah, personal branding itu kalau orang yang kenal dengan kita enak. Oh, Pak Denny ini orangnya begini begitu itu enak. Tapi kalau perusahaan kan tidak mengenal Anda. Bagaimana perusahaan bisa mengenal Anda? Mereka akan mencek media sosial Anda. Gitu. Kemudian pastikan ini yang penting. Pastikan Anda bebas BI checking. Jangan suka obral mengirimkan foto KTP cuma-cuma karena sekarang banyak penipuan gitu ya. Hati-hati terhadap data diri Anda. Anda harus memilah benar kapan Anda bisa memasukkan data diri Anda di internet. Karena bisa jadi data Anda itu disalahgunakan. Saya nggak pernah merasa pakai pinjol, tapi tiba-tiba saya dapat tagihan pinjol. Ini bahaya gitu. Apalagi sampai tidak terbayar. Maka BI checking Anda negatif. Hati-hati. Ya, ya Mas. Kemudian pelajari teknik wawancara. Jadi ini sudah banyak di internet bagaimana caranya menjawab mempersiapkan diri untuk wawancara, karena sebetulnya wawancara itu polanya sama gitu ya. Pelajari, pahami dulu sebelum Anda berangkat wawancara, pahami dulu perusahaan yang akan Anda masukin. Anda harus paham dulu, oh perusahaan saya bergerak di bidang ini, tugas saya nanti seperti ini, bla 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 bla, itu harus paham dulu. Jadi jangan sampai pada saat Anda wawancara Anda terkesan tidak paham perusahaan apa yang akan Anda lamar gitu ya. Anda harus pahami dulu gitu. Kemudian berlatih bicara. Jangan malu untuk berlatih berbicara di depan kaca. Jangan malu. Kalau malu tutup kamarnya, tutup jendelanya, kemudian berlatihlah berbicara. Ya, ditata intonasinya, kemudian pilihan kata-katanya, kemudian cobalah untuk melatih kalau pertanyaan A jawabannya bagaimana, pertanyaan B jawabannya bagaimana. Itu ada bakunya sebetulnya, Anda bisa pelajari di internet banyak saya kira. Ya, siapkan jawaban-jawaban untuk pertanyaan yang umum. Jadi untuk pertanyaan umum, berapa gaji Anda, kemudian apa yang memotivasi Anda untuk melamar di sini, misalnya begitu ya. Nah, usahakan Anda jawaban-jawaban Anda terkesan bahwa Anda sudah benar memilih perusahaan ini dan sudah mempelajari, gitu ya. Sudah mempelajari bahwa perusahaan ini adalah yang terbaik untuk saya. Dan saya adalah calon karyawan yang bernilai besar untuk perusahaan ini, begitu. Oke, teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Mungkin ada sesi tanya jawab baik untuk saya maupun untuk Mbak Resi tadi. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Cecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas penjelasannya dari Bapak Denny Argianto terkait pembuatan CV ya Bapak, biar tembus ke perusahaan seperti itu. Nah, mungkin teman-teman tadi kan dijeda ya buat pertanyaannya ke Mbak Resi. Nah, sekarang kita open lagi nih buat sesi diskusi atau Q&A teman-teman semuanya. Bisa melalui kolom komentar atau silakan angkat tangan dulu.
Atau dijawab dulu mungkin Mbak Cecil pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat Boleh. buat Ini Mbak Resi. pertanyaan yang sudah masuk ini tadi Bapak dan Ibu Resi. Ibu Resi masih ada ya? Dengar Ibu? Siap, Pak. Oke. Tadi ada yang bertanya ini Bu. Apakah web tersebut hanya untuk fresh graduate atau bisa juga untuk job seeker yang sudah lulus 3 tahun lalu Ibu? Ya, jadi kategori kami untuk fresh graduate itu adalah yang baru lulus hingga 2 tahun, sudah punya pengalaman 2 tahun. Tapi, memang ada beberapa dari perusahaan-perusahaan yang mereka posting, dan mereka masih membuka kriteria untuk yang di atas 2 tahun. Jadi teman-teman mungkin yang sudah 3 tahun punya pengalaman dan masih ingin mencari di, portal karirmu.rosco.com, kalian masih bisa cari sesuai kalian filter dengan, ketentuan-ketentuan yang tadi, kalian butuhkan gitu. Tapi memang kami fokusnya lebih kepada fresh graduate yang pengalamannya masih, di bawah 2 tahun, gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ini yang tadi yang nanya itu Mbak Evilia. Mbak Evilia, apakah sudah terjawab jawabannya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Mas Satria. Apakah masuk kerja harus melalui psikotes dan persiapan apa yang harus dilakukan menghadapi soal psikotes? Ini pertanyaan ke saya ya? Iya, Oke, siap. Tergantung dari perusahaannya sih, biasanya perusahaan itu, melalui serangkaian tes ya. Ada perusahaan yang memang tidak menggunakan psikotes sebagai rangkaian perekrutan, ada juga yang menggunakan psikotes, gitu. Jadi memang balik lagi tergantung dari perusahaannya. Sudah banyak kok, latihan-latihan untuk menghadapi psikotes. Jadi kalian sebelum, eee dipanggil interview, mungkin kalian sekarang bisa membekali diri kalian dulu latihan-latihan, untuk psikotes. Jadi pada saat nanti sudah ada panggilan, kalian sudah siap. baik. Sudah Ibu, sudah sudah Iya. terjawab ya jawabannya Mas Satria ini. Selanjutnya ini ada pertanyaan buat Bapak Denny. Tadi ini Bu Uswah ini nanya buat personal branding ya Pak. Mungkin dijelaskan lagi ya untuk pertanyaannya lebih jelas Ibu Uswah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya aja. Ini dari Mbak Pia. Pak izin bertanya, apakah ada rekomendasi buat review CV kita ya? Silakan Bapak Denny, Oke, terima silakan kasih. dijawab. Untuk review CV tadi sudah sempat saya jelaskan ya, saya share ulang mungkin. Bisa dicatat atau di screenshot atau di foto. Nah, ini kita bisa ngetes di situ, teman-teman. Kalau misalnya kita sudah bikin CV, kemudian kita pengen tahu berapa sih skornya CV kita, apakah sudah cukup ATS friendly, apakah kurang apa, maka kita bisa tes di sini. Yang pertama ada jobscan.co, ada karirfair.com/ATS, painmind.com/resume/scorecheck, dan maukerja.my. Ini punya Malaysia gitu ya. Anda bisa masukkan ke sana, kemudian di upload, terus Anda akan mendapatkan skor dari CV Anda. Nanti di sana Anda akan mengetahui kekurangan-kekurangannya sehingga bisa diperbaiki lebih dulu gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bapak Denny. Apakah apa tadi yang nanya ya? Apakah Mbak Pia sudah terjawab ini pertanyaannya Mbak Pia? Kemudian ada lagi pertanyaan dari Bismi Hozali. Izin bertanya Bu, untuk webnya bisa apply otomatis nggak sesuai yang kita inginkan, sesuai jurusan atau posisi yang diinginkan gitu? Iya, tadi Bismi Kozali,
Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada saat kalian mendaftar, itu nanti kan kalian akan ditanya, kalian program studinya apa, jurusannya apa gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah terdaftar dengan program studi kalian, itu biasanya kita juga akan mengirimkan apa namanya rekomendasi yang kalian bisa apply, lowongan-lowongan yang kalian bisa apply. Nah dari situ ya udah kalian tinggal cek-cek nih kira-kira ada yang sesuai dengan minat dan minat dan kebutuhan kalian atau enggak, kalian bisa langsung apply melalui link tersebut. Jadi yang bisa kita kasih adalah rekomendasi sesuai dengan background kalian, tapi kalian tetap harus apply sendiri gitu. Karena nggak mungkin webnya bisa meng-apply sendiri, tapi kalian tetap harus klik untuk apply. Gitu. Semoga menjawab ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Ibu Resi. Nah, ternyata antusiasnya sangat banyak ini ya Ibu ya. Sama Bapak Denny nih. Selanjutnya Bapak ada yang nanya, izin bertanya, bolehkah share screen kasih contoh bentuk CV yang ATS Bapak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya CV ATS itu nggak berbeda dengan CV yang lain, teman-teman. Ya, bentuknya hampir sama. Hanya saja itu tadi tips-tipsnya. Misalnya jangan gunakan banyak gambar. Kalau bisa nggak perlu ada gambar gitu ya. Kemudian tidak menggunakan kolom dan tabel. Itu intinya. Kemudian gunakan apa namanya keyword-keyword yang apa namanya yang baku gitu ya, baku. Jadi bentuknya seperti apa sih? Sama sebetulnya dengan CV-CV biasa gitu. Sehingga cuman kita harus mempermudah mesin ATS untuk membaca CV kita gitu. Kalau saya masih susah nggak punya gambaran, Anda tinggal download saja banyak di web itu contoh-contoh CV yang ATS. Search saja CV ATS friendly, maka ribuan contoh dan template yang bisa Anda pakai gitu, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Bapak Denny. Selanjutnya Bapak ada lagi yang bertanya. Saya sudah bekerja selama 2 tahun di rumah sakit daerah. Tapi tidak sesuai dengan bidang ilmu saya ketika ingin melamar pekerjaan di tempat lain yang sesuai bidang ilmu. Apakah pengalaman 2 tahun tadi dimasukkan ke CV, Bapak? Iya, saya ini ya. Ya boleh sekali. Kenapa? Karena pengalaman itu juga menjadi nilai tambah Anda. Pengetahuan atau skill yang didapat selama perkuliahan itu tidak sama dengan skill di dunia kerja. Sehingga kalau Anda sudah pernah bekerja, masukkan saja pengalamannya. Tapi jangan sampai CV Anda terlihat bahwa Anda sering keluar masuk pekerjaan. Belum setahun pindah, baru 2 bulan pindah. Nah, itu justru tidak bagus untuk CV-nya gitu ya. Jadi yang disampaikan itu pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah cukup lama, 2 tahun saya rasa sudah cukup lama ya. Kemudian yang bisa mengangkat nilai Anda. Jadi misalnya Anda pernah bekerja di perusahaan yang besar, tapi karena jauh dari orang tua atau alasan-alasan khusus maka Anda harus begitu, itu nggak apa-apa. Masukkan saja, itu menjadi nilai jual Anda. Tapi jangan terlalu banyak juga sehingga terkesan Anda jadi tidak kerasanan gitu ya. Enggak. Baik, terima kasih Bapak. Ini ada lagi Bapak yang bertanya. Tapi sebelum itu, ini ya teman-teman semuanya, Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini, untuk absen ya, ada di kolom komentar, itu ada linknya, jangan lupa untuk presensi webinar. Ya teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa absen. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, J Bapak. Ini rata-rata teman-teman masih bingung mungkin terkait CV. Izin bertanya, untuk CV ATS friendly, apakah lebih baik menggunakan bahasa Inggris atau diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia? Ya, ini banyakan ke saya nih pertanyaannya nih. Bahasa apapun boleh, Mas. Jadi Mas Noval, bahwa mau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga boleh, karena pada prinsipnya ATS itu menyamakan keyword. Jadi kalau keywordnya, kalau perusahaannya adalah perusahaan asing, biasanya yang dimasukkan adalah keyword-keyword
bahasa Inggris, maka Anda sebaiknya menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau perusahaannya perusahaan lokal, seringkali keyword yang dimasukkan adalah keyword Indonesia. Jadi menggunakan bahasa apapun, kita keyword selama keyword kita masuk dengan kebutuhan keyword kebutuhan perusahaan, maka aman. Lebih amannya bagaimana? Kita pakai CV yang dual, bilingual ya, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya, sehingga semua keyword bisa tertangkap oleh ATS, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris gitu. Mas Noval, semoga bisa menjawab. Lanjut Mbak Cecil. Lanjut ini dari Mas Angga, Bapak. Ada yang nanya, Pak, izin bertanya, apakah CV kreatif kemungkinan besar bisa lolos di perusahaan, Pak? Ya, Monggo. kemungkinan selalu ada, tapi alangkah baiknya kalau kita memperbesar kemungkinan gitu ya. Kalau kemungkinan lolos itu selalu ada, terutama kalau misalnya CV-nya saingannya tidak terlalu banyak, maka mengkoreksi CV-nya akan semakin mudah. Tapi kalau saingan Anda ratusan bahkan ribuan orang CV-nya, maka tidak mungkin ini dikoreksi oleh orang manual. Maka pasti akan digunakan ATS. Dan ATS sangat tidak ramah terhadap CV kreatif yang dalam artian banyak gambar, kemudian banyak bagannya, tidak sesuai dengan keyword-keyword yang baku dan lain sebagainya. Gitu Mas Angga Saputra. Baik. Selanjutnya ini Bapak. Lagi ya Bapak Denny ya. Diserbu. Sama ini Mbak Via nanya, Pak izin bertanya untuk CV ATS menggunakan foto atau tidak ya? Ya, kalau Soalnya foto. sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Kenapa jadi perdebatan? Karena kalau CV itu kalau ATS itu tidak dapat membaca fotonya gitu ya. Tapi foto itu tetap wajib teman-teman. Karena foto itu adalah gambaran nyata seperti apa fisik kita gitu ya. Jadi walaupun di ATS itu tidak terbaca fotonya, tapi paling enggak data-data lain itu tetap match sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Biasanya setelah lolos di CV ATS, maka hal berikutnya yang dicari itu adalah dilihat dari fotonya. Nah, foto itu dikoreksi setelah CV Anda lulus ATS. Kalau nggak lolos ya sudah, walaupun fotonya seperti siapa Tom Hanks gantengnya gitu ya, atau seperti Claudia Schiffer misalnya, ya tetap nggak kelihatan. Kenapa? Karena nggak lolos ATS, langsung disortir gitu. Begitu mungkin kurang lebih. Baik. Mbak Ada Via. lagi Bapak dari Mbak Sri Mulyani. Pak, saya kan baru lulus 13 Juli. Saya memiliki pengalaman selama kuliah seperti membuka job. Nggak ada lagi radio, kok kan baru. Mohon maaf, Mbak Hesti bisa di dulu mikrofonnya. Baik, terima kasih. Saya ulangi J, Bapak. Pak, saya kan baru lulus 13 Juli. Saya memiliki pengalaman selama kuliah seperti membuka joki petas semester 5 sampai 7. Sama pernah dimintai oleh teman terkait pemetaan selama 6 bulan. Itu saya masih bingung untuk menyusun kalimatnya untuk pengalaman kerjanya. Apakah Bapak bisa membantu menyusun kalimat yang tepat, Pak? Terima kasih. Oke, menarik ini. Jadi kalau yang seperti ini freelance ya teman-teman, freelance. Jadi menurut saya ini tidak termasuk dalam pengalaman kerja, tapi Anda bisa masukkan ke dalam skill. Skillnya apa? Oh, skill saya itu tentang pemetaan, gitu ya, tentang pemetaan dan lain sebagainya. Pemetaan ini maksudnya saya kurang paham ya. Maksudnya bikin peta gitu ya. Tapi itu skill Anda gitu loh. Karena Anda tidak bekerja di suatu perusahaan tapi buka layanan gitu, mungkin Anda bisa masukkan sebagai skill dibanding sebagai pengalaman kerja. Mungkin begitu, Mbak Sri Mulyani. Lanjut Cecil. Baik, Habis terima ya. kasih. Iya, sudah habis, Bapak. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin bertanya ya. Ini karena masih ada waktunya. Itu menanggapi. Ada penanggapan ini, Bapak. Moga-moga. Kalau memiliki sertifikasi
K3 sama sertifikasi pemetaan niku dimasukkan ke skill, Pak. Oh ya, apalagi kalau punya sertifikat malah lebih bagus ini. Jadi skill itu ada dua, skill yang memang sudah tersertifikasi dan skill yang memang dari pengalaman saja tapi nggak punya sertifikat. Itu dua-duanya boleh dimasukkan ke dalam skill. Itu Mbak Sri. Seperti itu ya Mbak Sri. Apakah sudah terjawab atau mungkin ada sanggahan lagi? Oke, buat teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, dan peserta yang sudah ikut webinar, jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Baik, terima kasih Pak, Bu. Ya, sama-sama Mbak Sri. Ini tadi ada yang ini Bapak sama Ibu Resi. Apakah materi dari narasumber bisa di-share untuk peserta dan mahasiswi alumni? Nanti kami share ke grup ini ya, grup anggota Abskar. Jadi bisa langsung minta ke bagian pusat karirnya masing-masing. Ya, berarti bisa J, Bapak Bisa. sama Ibu Resi. Bisa, bisa. Nanti saya Bisa. titipkan ke Pak Nur. Ya, siap. Siap. Ini ada lagi yang nanya dari Mas Naufal Habib. Izin bertanya lagi, untuk magang apakah dimasukkan ke dalam pengalaman kerja walaupun selama 3 bulan? Boleh. Magang boleh. Boleh. Tapi tetap dicantumkan bukan sebagai pengalaman kerja sih sebetulnya. Di bagian pengalaman kerja adalah tetap dicantumkan magangnya, internship gitu ya. Magang. Sudah teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada yang masih kurang paham, karena ini mumpung masih ada waktunya ya. Sudah, oh mungkin sudah paham semua ini Bapak Denny dan Ibu Resi. Apakah mungkin ada masukan buat teman-teman semuanya? Oh, ada lagi ternyata. Masuk lagi nih pertanyaannya satu. Izin bertanya Pak, untuk pengalaman itu yang nggak sesuai jurusan dan nggak sesuai kualifikasi perusahaan itu dimasukkan atau tidak Pak? Gimana? Izin Seperti tadi bertanya. ya. Jadi CV itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tidak semuanya harus ditulis. Jadi kalau misalnya tidak sesuai, ya mending tidak. Gitu. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ulfa. Ini hampir sama dengan pertanyaan Kak Naufal tadi ya Bapak. Izin Iya. bertanya kalau pernah bekerja tapi hanya kurang 2 bulan, itu masuk dalam pengalaman kerja. Ini bisa ya bisa tidak ya. Jadi kalau misalnya perusahaannya itu menjual, artinya perusahaan besar bolehlah dimasukkan karena kalau kalau istilah saya itu riding the giant. Kita punya pengalaman bekerja di sebuah perusahaan raksasa gitu ya. Kita bisa ambil namanya untuk oh ini di pernah perusahaan ternama nih. Berarti punya ilmunya paling enggak itu bisa dimasukkan. Tapi kalau hanya perusahaan-perusahaan yang mungkin skala skala kecil menengah rasanya mending tidak karena khawatir perusahaan yang baru ini akan menilai Anda tidak kerasan gitu ya. Baik, ada lagi Bapak. Ini dari Mbak Via. Pak izin bertanya foto yang dicantumkan di CV berwarna apa hitam putih ya? Ya, pertanyaannya macam-macam. Kalau Iya. biasanya di persyaratan itu ada mencantumkan foto hitam putih atau berwarna ukuran sekian gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak dicantumkan, jangan pelit-pelit lah, kasih yang berwarna saja gitu ya. Biar tahu orangnya ini eh apa seperti apa gitu ya. Jadi kelihatan lebih nyata itu. Ada lagi teman-teman semuanya pertanyaannya yang mungkin ini Boleh pertanyaan-pertanyaan langsung receh tapi langsung open mic ya, mereka ini boleh. masih kurang paham gitu ya Bapak Denny ya. Iya iya, mumpung ada kesempatan boleh Penasaran. dimanfaatkan. Nah. Silakan, silakan peserta. Sama ini ya yang belum presensi, kami ingatkan sekali lagi untuk segera presensi. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Untuk yang prospel tadi atau mungkin teman-teman ini masih sibuk untuk mencoba prospel tadi Mbak ya?
karirmu.prospel.com. Jadi fokus ke sana sambil nyariin ini, oh ini sesuai, ini tidak gitu. Iya, Ya, semoga baru begitu. dikaitkan dengan CV-nya gitu ya Bapak. Iya. Kemudian mau upload baru nanya dulu nih, oh fotonya hitam putih atau enggak ya gitu ya. Berarti ini sambil praktek. Luar biasa ya, teman-teman. Pas berarti materinya hari ini ya, Iya, cocok. Pak Denny. Memang sambungannya ya, Bu. Iya. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan, Mbak Cecil. Sudah tidak ada pertanyaan, mungkin teman-teman sudah paham semuanya. Iya, mungkin sudah tidak ada ini Bapak. Mungkin kita bisa memasuki sesi foto bersama. Siapa ini yang mau screenshot Bapak Nur Oke, biar Hidayat? saya nggak apa-apa. Baik, Bapak Denny. Buat teman-teman semuanya yang masih off cam, silakan di on cam-kan dulu. 1 menit saja. On Oke, cam dulu 1 menit saja. sebentar saya siapkan. Sebentar ya Mas Naufal. Habis ini kita lanjut lagi, kita foto bersama dulu. Silakan di on kan semuanya kameranya. Oke, halaman 1, 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Lumayan ini ada 11 halaman. Halaman Wah, 3. Halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4. Silakan diaktifkan. Yang belum, ya yang belum 1, aktif yuk. 2, Yang belum aktif silakan diaktifkan dulu ya teman-teman. 3. Mungkin disebut namanya Bapak. Banyak. Ada Oh ratusan. banyak. Halaman Sebanyak 5. itu. Oke. Halaman 6. Oke. Halaman 7. Oke. Halaman 8. Orang sesi foto, dia ada foto, mati lagi. Halaman 9. Iya, sesi foto. Halaman terakhir. Yang halaman terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Banyak juga ya Bapak ya ternyata. Alhamdulillah Bapak banyak masih peminatnya. mau ingin menjawabkah? Ini ada 1 pertanyaan lagi Bapak. Bolehlah bonus ya. Kasihan. Bonus, oke. Saya memiliki 2 kali pengalaman magang di 2 PT, namun di PT pertama berbasis pembuatan proyek. Apakah dimasukkan ke dalam skill atau masuk ke dalam experience dari Mas Noval Labib, Bapak? Magang di PT Pembuatan Project. Oh iya, experience Mas ini. Mas Noval, ini itu bisa masuk ke dalam experience pengalaman ya. Jadi Anda pernah terlibat dalam proyek apa, terus magang di mana. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah terjawab semuanya. Kami persilakan untuk Pak Denny dan Ibu Resi mungkin ada pepatah 2 kata lah buat teman-teman semuanya motivasi terkait materi kita pada pagi hari ini. Ya, monggo Bu Resi. Baik, terima kasih. Nah, teman-teman, paling pesan saya ini aja ya, teman-teman, berdasarkan dari riset yang Prospel juga pernah buat gitu. Jangan patah semangat ketika kalian apply 1, 2, 3, kok belum dipanggil-panggil ya gitu. Tetap harus rajin pantengin portal-portal karir, terutama karirmu.prospel.com, karena berdasarkan survei itu, dari 20 kali teman-teman itu apply pekerjaan, itu baru kalian tuh dapat chance untuk dipanggil interview. Jadi tetap terus apply sambil perbaiki. Kira-kira, oh apply pertama misalnya
CV-nya udah ATS friendly atau belum. Kemudian sambil upgrade skill juga untuk communication kalian, cara kalian untuk misalnya psikotes kayak gitu. Jadi jangan patah semangat. Semuanya sudah disediakan oleh Upskar, tinggal dipergunakan dengan sebaik mungkin. Good luck ya teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Resi. Kemudian dari Pak Denny, Oke, terima kasih. Pada dasarnya sama teman-teman ya. Jadi melamar pekerjaan itu tidak hanya berdasar atau bergantung pada CV kita gitu ya. Ada banyak faktor yang sangat berpengaruh. Nah, maka kita harus jeli gitu. Kira-kira faktor apa yang dapat meningkatkan chance kita minimal dipanggil sampai wawancara gitu ya. Minimal dipanggil wawancara. Ada banyak faktor. Nah, itu harus kita jeli. Terutama ini salah satu saja yang saya terangkan untuk CV yang ATS friendly gitu. Nah, kemudian teman-teman yang kampusnya belum punya pusat karir, ini harus segera menghubungi Pak Sukma gitu. Kampus PTMA enggak punya pusat karir itu harus segera dibentuk gitu teman-teman. Jadi wah di kampus saya ini PTMA tapi nggak punya pusat karir, langsung minta dosennya untuk menghubungi Upskar PTMA melalui Pak Sukma. Kita berusaha untuk memberikan layanan kepada teman-teman agar segera sukses karena kesuksesan Anda adalah kesuksesan PTMA juga. Gitu. Kenapa? Akreditasi itu dinilai dari kesuksesan Anda. Jadi yakinlah bahwa kami memang benar-benar berupaya untuk meningkatkan kesuksesan Anda bersama. Gitu teman-teman. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pemateri kita pada pagi hari ini, Bu Resi dan juga Pak Denny. Kuncinya yaitu buat teman-teman semuanya harus tetap semangat dan jangan menyerah. Terima kasih teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang sudah berjoin sampai akhir dan antusiasnya sangat pecah ya. Ternyata materi kita pada pagi hari itu sangat menarik dan sangat banyak pengalaman gitu yang bisa diambil. Baik, terima kasih semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya dan juga panitia, mungkin narasumber yang sudah memberikan materi mungkin ada salah kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam. untuk ikut juga di webinar selanjutnya besok. Ya, sampai Matur jumpa. suwun. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses teman-teman. Pak Denny, Bu Resi, Pak Nur. Sama-sama Pak Sukma. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mbak Resi, makasih Pak Denny, makasih Mbak Cecil. Sama-sama Pak Nur. Terima kasih Bapak Ibu. Dilanjut ya. besok. Iya, dilanjut besok. Ya. Siap izin off Pak Nur. Pak Sukma. Izin Pak Nur, Pak Sukma. Gabung Mary.